dipersembahkan oleh pemirsa. Untuk memitigasi berbagai resiko yang ditimbulkan oleh utang luar negeri sektor swasta, khususnya korporasi non-bank yang dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya meningkat pesat, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/20/PBI/2014 pada tanggal 28 Oktober 2014. Ini mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non-bank. Dan untuk membahas hal itu, saat ini di studio telah hadir Bapak Dodi Zulverdi, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Terima kasih Pak Dodi sudah hadir bersama kami di Money Report pada malam hari. Pak Dodi, mengenai peraturan Bank Indonesia yang baru diterbitkan, ini belum lama ya, baru bulan Oktober kemarin. Sebenarnya apa sih yang mendasari diterbitkannya peraturan tersebut? Pada intinya ini dilandasi oleh beberapa aspek. Pertama, fakta bahwa utang luar negeri swasta Indonesia itu dalam waktu kurang dari 10 tahun, sejak 2005 sampai dengan Agustus tahun ini, itu sudah bertambah lebih dari 3 kali lipat. Dari sekitar 51 miliar dolar pada tahun 2005 menjadi lebih dari 150 miliar dolar pada Agustus tahun ini. Dalam waktu 9 tahun begitu ya Pak ya? Dan kemudian itu juga disertai dengan porsi utang luar negeri swasta yang semakin besar. Sudah melampaui utang swasta, utang pemerintah. Jadi udah lebih dari 53% dari utang luar negeri Indonesia itu adalah utang luar negeri swasta. Dan yang ketiga yang juga cukup mengkhawatirkan adalah kenaikan utang luar negeri swasta tadi lebih banyak terjadi pada utang luar negeri berjangka pendek. Jadi kalau misalkan sebagai ilustrasi, pada tahun 2005 sekitar 1/5 dari utang luar negeri swasta itu berjangka pendek, kurang dari 1 tahun jatuh temponya. Akhir Agustus ini sudah lebih dari 1/3. Jadi dari semula 1/5 dari total utang luar negeri swasta, sekarang udah 1/3 dari utang luar negeri swasta itu adalah utang berjangka pendek. Jadi ini exposure utang luar negeri swasta terhadap nilai tukar maupun terhadap berkurangnya likuiditas falas itu semakin tinggi. Sebenarnya kalau misalnya pun juga utang luar negeri swasta ini semakin besar ya, kalau kita tahu ini jauh lebih besar dari utang luar negeri pemerintah juga, begitu Pak Dodi. Apa sih resiko-resiko yang kemudian nantinya membebani ULN swasta ini? Ya, tentu kemudian kita melihat bahwa utang luar negeri tentu adalah sesuatu yang juga dibutuhkan. Karena untuk kegiatan ekonomi Indonesia, kita masih butuh impor barang modal, barang baku, dan itu tentu membutuhkan falas. Dan tidak sepenuhnya pembiayaan ekonomi Indonesia baik untuk kegiatan produksi maupun investasi bisa disediakan oleh sistem keuangan domestik. Sehingga tentu utang luar negeri menjadi salah satu sumber. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kemudian utang luar negeri itu ditarik atau dikelola tidak secara berhati-hati. Setidaknya seperti saya sudah sampaikan tadi, karena dia kemudian banyak dilakukan berjangka waktu pendek, itu kemudian kan kalau kemudian utang itu berjangka pendek tapi digunakan untuk pembiayaan sesuatu yang berjangka panjang termasuk investasi misalnya, tentu kan secara jangka waktu pengembaliannya ada juga ya Pak mismatch istilah kita. Jadi utangnya berjangka pendek tapi dia gunakan untuk jangka panjang, berarti otomatis dana yang bisa dia gunakan untuk membayar menjadi tidak bisa cukup karena agak panjang. Jadi ada maturity mismatch. Dan kemudian juga fakta bahwa mayoritas dari pengutang itu adalah pengutang yang usahanya produksinya dijual untuk domestik yang menghasilkan rupiah. Sementara dia berutang dalam falas. Nah, lebih dari 50% atau bahkan 75% dari pengutang yang kami catat, pengutang luar negeri swasta, itu adalah berorientasi domestik. Jadi dia berhutang dolar, falas lah, bukan hanya dolar, tapi penerimaannya rupiah. Sehingga itu ada istilah kami currency mismatch. Jadi ada resiko maturity mismatch, likuiditas falasnya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran utang luar negerinya, dan juga ada currency mismatch karena penerimaan dia dalam falas tidak cukup. Apalagi kalau berbicara nilai tukar rupiah, kayaknya saat ini juga rupiah ada cenderung jadi begitu kemudian terekspos oleh fluktuatis nilai tukar yang besar, tentu mereka terlalu terbuka posisi falasnya, sehingga berisiko rugi nilai tukarnya besar sekali. Dan ketiga mungkin boleh saya tambahkan sedikit bahwa kecenderungannya kalau memang kebanyakan adalah perusahaan itu kemudian besarnya hutang itu sudah semakin besar relatif terhadap pendapatannya. Jadi besarnya hutang swasta itu kemudian relatif terhadap pendapatan yang bersangkutan itu semakin besar. Secara term ke dunia keuangannya antara lain bisa terlihat dari posisi debt to EBITDA-nya. Jadi posisi hutang dengan penerimaannya sebelum pajak itu semakin besar. Otomatis ini gejala over leverage. Jadi ada risiko ketiga, risiko over leverage yang kita ingin beban utang yang berlebihan begitu ya Pak ya. Baik, Pak Dodi, tapi kalau kita melihat korporasi non bank ini, seberapa sering sih atau seberapa banyak kemudian yang sudah mengalami default? Karena kan kalau kita lihat
untuk informasi selama ini pun juga yang mengalami default tuh masih sangat sedikit. Apakah memang perlu dibuat PBI ini begitu? Ya. Pertama tentu kemudian kalau dinyatakan apakah kita harus mengeluarkan kebijakan setelah banyak default tentu tidak tepat juga. Ya. Jadi kita tentu tidak ingin begitu kemudian ya, Pak, itu terjadi seperti 9798 baru melakukan sesuatu bahkan hanya untuk memperbaiki data setelah kemudian default itu terjadi dan sudah berdampak negatif kepada ekonomi maupun stabilitas sistem keuangan. Nah, begitu ada gejala-gejala bahwa ada kondisi resiko yang besar terutama tadi dari sisi resiko nilai tukar, resiko likuiditas falas yang meningkat dan resiko over leverage. Kami melihat ini sesuatu yang harus kita hindarkan jangan sampai terjadi default. Kalaupun ditanya kemudian apakah sudah ada yang default, kalau kita lihat dalam berbagai pemberitaan belakangan ini 2-3 tahun terakhir kan sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan yang kemudian mengalami, kalaupun belum sampai default tapi sudah mengalami kerugian nilai tukar yang besar. Begitu ya, Pak ya? Walaupun ada 1-2 yang kita ikuti dalam pemberitaan yang sudah default juga kan. Oke, baik. Tapi itu fakta bahwa kemudian walaupun belum meluas, tapi resiko ini sesuatu yang harus kita waspadai sebelum benar-benar meluas menjadi satu krisis. Gitu ya. Krisis yang besar seperti yang terjadi pada tahun 97 dan 98. Baik, kemudian yang diatur dalam PBI ini adalah pengelolaan utang luar negeri korporasi. Akan seperti apa? Artinya pengaturannya itu mereka harus mengadopsi yang namanya sistem lindung nilai atau hedging ini atau bagaimana Pak sebenarnya? Seperti tadi saya singgung, ada 3 komponen kehati-hatian atau resiko yang ingin kita address melalui PBI ini, yaitu resiko nilai tukar, currency mismatch, resiko likuiditas dan risiko over leverage. Nah, 3 resiko ini kita coba atasi dengan mewajibkan perusahaan korporasi non bank yang memiliki utang luar negeri untuk memenuhi 3 rasio minimal. Rasio pertama adalah rasio lindung nilai minimal harus dipenuhi. Ini untuk mengatasi risiko pertama, risiko nilai tukar. Kedua adalah risiko likuiditas falas minimum yang harus dia penuhi untuk memitigasi risiko likuiditas. Dan ketiga adalah pemenuhan peringkat utang minimum untuk memitigasi risiko over leverage. Oke, baik. Pak Dodi, kita akan bahas lebih lanjut terkait beberapa poin-poin risiko yang harus kemudian dipenuhi, rasio maksud saya yang harus dipenuhi oleh beberapa korporasi non-bank khususnya yang memiliki utang luar negeri. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, Money Report akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Kini ada portal berita yang begitu lengkap dan juga menyajikan berbagai hal lainnya. Apa keunggulan berita1.com? Berita1.com adalah sebuah portal berita yang menyajikan berita secara cepat, akurat, dan lengkap. Begitu orang klik berita1.com, yang langsung kasat mata adalah foto-foto headline yang berganti, yang sangat menarik, laporan utama yang bagus, dan kemudian berita-berita terkini. Dan kemudian kita punya kanal lengkap. Kita menyediakan video, foto, dan live streaming. Warnai hidupmu dengan membaca berita dan opini di berita1.com setiap saat. Berita 1 hadir dalam multi-platform mobile app, live streaming, radio, foto dan buletin, sosial media dan citizen journalism, mobile app Berita 1. Download segera aplikasinya via smartphone Anda dan nikmati tayangan dan sajian informasi kami. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam Dialog Money Report bersama Bank Indonesia, masih bersama dengan Pak Dodi. Pak Dodi melanjutkan sejumlah rasio yang memang sebaiknya dipenuhi oleh sejumlah perusahaan khususnya yang memiliki utang luar negeri, khususnya swasta. Anda menyinggung tentang rasio hedging atau lindung nilai. Ini sebenarnya sudah lama didengungkan begitu ya Pak ya. Bahkan pemerintah pun menggunakan itu begitu. Tapi berbeda untuk swasta. Apa sih sebenarnya yang membuat mereka kemudian tidak mengadopsi sistem tersebut? Tapi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai rasio hedging ini. Rasio hedging yang kami atur di PBI ini pada intinya simple, yaitu adalah suatu rasio jumlah nilai yang harus mereka lindungi nilaikan relatif terhadap selisih negatif antara aset falas mereka, aset falas dikurangi dengan kewajiban falas. Ada 2 komponen kewajiban falas yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan ke depan. Itu adalah satu rasio tersendiri. Terus rasio kedua adalah rasio lindung nilai untuk kewajiban falas yang akan jatuh tempo antara 3 sampai 6 bulan. Jadi ada 2 tenor di sini. Nah, untuk kedua-duanya itu mereka harus menyediakan harus melakukan lindung nilai. Jadi kalau mereka posisi kewajiban falas yang akan jatuh tempo 3 bulan atau 3 sampai 6 bulan, katakanlah 100. Sementara mereka punya aset falas
berarti mereka selisih aset dikurangi kewajibannya 50, negatif. Karena aset lebih kecil pada kewajiban. Artinya mereka punya selisih negatif yang harus mereka lindungi nilaikan. Nah itulah selisih negatif 50 yang harus mereka lindungi nilaikan dengan rasio yang kami wajibkan, yang kami tentukan sekarang tahap pertama untuk periode jatuh Januari sampai dengan 2015 sampai dengan 31 Januari 2015 itu kami tetapkan rasionya 20%. Jadi tadi selisihnya negatif 50%, berarti mereka harus menyediakan 20% dari 50. Jadi sekitar tidak harus 50 ya, begitu ya Pak ya? 10, katakan $10 gitu ya. Itu harus mereka lindungi nilaikan dan setelah itu di periode kedua sejak 1 Januari 2016 kami naikkan menjadi 25%. Dan sebagai catatan juga kewajiban falas yang kami wajibkan untuk dilindung nilaikan itu bukan total kewajiban falas mereka. Seperti saya sebutkan tadi, hanyalah total kewajiban falas yang akan jatuh tempo. Jadi kalau mereka punya hutang katakanlah 1 miliar, jangka waktunya bisa sampai 10 tahun. Tapi kalau yang akan jatuh tempo 3 bulan atau antara 3 sampai 6 bulan ke depan cuman $100 juta, artinya itulah yang kemudian itu ya? dilindungi nilaikan relatif terhadap aset yang mereka miliki. Jadi tidak terhadap total kewajiban mereka, katakanlah kalau mereka punya utang luar negeri $1 miliar gitu ya. Oke, nah itu pun kalau mereka mau melakukan lindung nilai tersebut, itu secara teknis melalui bank, pembayarannya itu seperti apa Pak? Iya, pada umumnya melalui bank. Jadi bank yang menyediakan fasilitas lindung nilai. Itu sama saja kemudian seperti beberapa perusahaan pemerintah pada saat melakukan sistem lindung nilai tersebut, jadi tidak ada yang berbeda? Tidak ada perbedaan. Lantas apa kemudian yang membuat para pengusaha swasta kita tidak melakukan hal tersebut? Apakah mereka punya orientasi profit yang lebih besar, kemudian meskipun resiko juga yang besar begitu? Bisa demikian, karena memang pada intinya memang resiko nilai tukar ini kan namanya resiko kan bisa untung bisa rugi ya, artinya bisa menguat bisa melemah. Mungkin juga relatif terhadap nilai biaya pinjam ya, biaya bunga di luar negeri yang memang masih relatif murah, itu kemudian dipandang resiko nilai tukar itu menjadi tidak terlalu besar. Ya kan, karena kan kalau kita berhutang katakanlah ya mungkin 7% atau 8% di dalam falas dibanding mata uang domestik, mungkin selisihnya masih cukup besar, sehingga resiko itu mungkin masih tercover di mata para pengusaha. Dan mungkin sebagian juga dari komunikasi dengan para pengusaha, mereka meyakini bagi yang eksportir mereka merasa sudah naturally hedge, sudah katakanlah mereka sudah memiliki potensi penerimaan dolar yang cukup untuk menutupi resiko, sehingga sedikit yang kemudian mengatasi. Dan sebagian juga karena memandang mereka berhutang kepada induk perusahaan, sehingga resiko itu sudah di-cover oleh induk perusahaan gitu ya. Tapi kita kan berpikir tidak hanya kepada mikro perusahaan yang bersangkutan, tapi kepada keseluruhan makro. Dampaknya begitu ya Pak, kepada kita ekonomi negara kita. Baik, selain rasio hedging, Anda juga tadi sempat menyinggung mengenai rasio likuiditas falas minimum. Itu seperti apa Pak? Ya, ini juga mirip-mirip itu, cuman kita langsung seperti halnya liquid ratio di dalam manajemen keuangan biasa ya. Jadi rasio aset liquid tapi falas dibandingkan dengan kewajiban falas juga. Ya. Itu harus minimum dalam tahap pertama tahun 2015 ini kami wajibkan angkanya adalah 50%. Tahap kedua sejak tahun 2016. Itu 50% dari. Jadi kalau dia punya katakanlah dia punya kewajiban falas, tadi sama sebenarnya perhitungannya, kewajiban falas. Tapi ini hanya 3 bulan ke depan. Jadi kalau mereka punya kewajiban falas yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan ke depan, katakan nilainya adalah $100. Nah, mereka harus memiliki aset falas yang liquid, ya, definisinya harus liquid, itu minimum 50% dari yang tadi akan jatuh tempo dalam 3 bulan ke depan. Oke, jadi itu 50% dari itu begitu ya Pak ya? Jadi pemikirannya adalah supaya kemudian swasta itu korporasi yang pemilik hutang ini tidak kemudian buru-buru ketika mau jatuh tempo baru beli falas ke pasar. Padahal nilainya mungkin sudah cukup tinggi pada saat itu. Kalau mereka sudah atur 3 bulan sebelumnya, itu menjadi lebih terstruktur, nanti permintaan falas juga tidak berfluktuasi secara ini. Ini ada data juga yang menarik bahwa kalau Mbak Vero melihat neraca pembayaran Indonesia, neraca pembayaran itu kan adalah selisih ekspor impor dan juga pembayaran hutang di situ dari situ. Nah, selalu kalau kita lihat permintaan falas dan tekanan nilai tukar depresiasi terjadi sekitar triwulan 2 dan triwulan 4. Dan itu bersamaan dengan meningkatnya atau puncak tertinggi dari pembayaran utang luar negeri kita, terutama swasta. Jadi ada ras kemudian karena mereka banyak belinya di pasar spot di triwulan itu. Seandainya sudah dilakukan 3 bulan sebelumnya, apalagi ditambah dengan hedging, sehingga kemudian mereka tidak begitu ada resiko, ada tekanan nilai tukar di triwulan 2, mereka kemudian panik, kemudian masuk untuk beli. Itu tidak terjadi karena sudah dilakukan hedging. Maka tekanan sifatnya seasonal tadi terhadap nilai tukar tidak harus terjadi. Tapi itu untuk meng-counter itu artinya Bank Indonesia kemudian harus membuat sebuah
peraturan ini adalah sesuatu hal yang berpayung hukum kah atau seperti apa agar untuk mewajibkan para pengusaha swasta kita untuk melakukan sesuai dengan rekomendasi dari Bank Indonesia tersebut begitu? Tentu saja Bank Indonesia sebagai lembaga negara tidak mungkin mengeluarkan kebijakan atau peraturan tanpa dasar hukum yang kuat. Ini sudah melalui satu kajian yang cukup dalam oleh Departemen Hukum Bank Indonesia. Salah satu dasar hukum terkuat kami adalah karena kami berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang 23 tahun 99 itu salah satu pasal di pasal 7 menyebutkan bahwa Bank Indonesia itu berwenang untuk menjalankan kebijakan moneter melalui berbagai cara. Nah, berbagai cara apapun yang digunakan untuk menjalankan kewajiban moneter untuk mencapai sasaran itu menjaga stabilitas nilai rupiah. Salah satunya nilai tukar. Dan kemudian juga di dalam undang-undang lalu lintas devisa pun, lalu lintas devisa dan nilai tukar, di situ disebutkan bahwa Bank Indonesia juga walaupun disebutkan bahwa devisa Indonesia sistem devisa masih bebas, tapi pengertian bebas itu adalah pemilik devisa bebas untuk memilikinya. Tapi kalau mau memasukkannya melalui utang atau tidak itu tetap bisa kami atur. Apakah harus berhati-hati, harus melalui jalur bank domestik atau tidak gitu ya. Seperti yang kami lakukan dengan PBIDHE yang waktu itu mewajibkan bahwa seluruh eksportir memasukkan devisa ekspor melalui bank domestik. Tapi kita tidak mewajibkan bahwa dia harus diambil alih, boleh diambil alih atau dikonversi. Karena itu artinya mengambil alih kewenangan mereka sebagai pemilik. Iya, betul. Jadi itu yang mereka khawatirkan. Nah, ini kita tidak sama sekali menghambat status kepemilikan debitur tadi terhadap falas yang mereka miliki yang berasal dari utang luar negeri. Tidak, hanya kami mengatur agar itu dikelola secara lebih berhati-hati. Baik, Pak Dodi, kita masih ada satu segmen lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Money Report akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Prime Time. Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari. Tim kami melaporkannya secara langsung, sudah disiapkan untuk pengumuman kabinet, menyajikannya secara objektif dan berimbang, positif 0,5, mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten. Beliau ingin menciptakan pemerintahan yang menang hakim telah dijalankan. Prime Time, setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam Money Report, masih bersama dengan Pak Dodi dari Bank Indonesia. Pak Dodi, kalau memang itu berpayung hukum seperti itu, artinya ada kemudian sanksi yang akan diberikan oleh bagi pengusaha yang kemudian tidak mengikuti rekomendasi dari Bank Indonesia ini? Ada. Kira-kira sanksinya apa saja, Pak? Sanksinya bersifat sanksi administratif, yaitu kalau pengusaha atau korporasi non-bank yang tidak memenuhi ketentuan tadi, kami akan kenakan sanksi administratif berupa surat teguran. Jadi kalau dia tidak memenuhi rasio nilai dan atau likuiditas falas dan atau yang peringkat utang, dia akan kami kenakan sanksi berupa surat teguran. Nah, surat teguran ini kemudian juga akan kami sampaikan kopinya kepada beberapa pihak. Pihak pertama adalah kreditur yang bersangkutan. Jadi kalau perusahaan A berhutang kepada bank A bank B di luar negeri, maka kami akan sampaikan surat teguran tadi juga kepada bank yang bersangkutan. Artinya itu juga rekomendasi BI kepada untuk menginformasikan kepada kreditur yang bersangkutan bahwa debitur yang dia tidak memenuhi ketentuan di Republik ini. Dan kedua juga kami teruskan juga surat teguran tadi kepada kalau dia perusahaan